pengamat saya sendiri, Rina Evarina, coachnya adalah Bu Putri, dan kuncinya adalah Bu Farida. Percakapan ini dilakukan di gazebo sekolah. Silakan. Selamat pagi, Rina. Selamat pagi, Bu. Ada apa ya, Bu? Bu Putri kok panggil saya? Iya, ada apa? Saya ingin ngobrol dengan Rina. Bersedia? Sangat bersedia, Bu. Jadi gini, sebentar lagi kan ada lomba pidato bahasa Inggris. Saya mendengar yang menjadi salah satu kandidat terpilih adalah Rina. Apakah betul demikian? Memang betul sih, Bu. Tapi inilah, Bu, yang membuat saya itu bingung dan ragu. Kenapa ragu, sayang? Coba ceritakan kepada Bu Putri. Mungkin di sini Bu Putri bisa membantu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Putri, sudah membantu saya dan memperhatikan saya. Iya. Ya, kemudian lalu apa sih dalam diskusi ini, apa yang ingin dicapai supaya diskusi ini lebih bermanfaat? Untuk diskusi ini, Bu, saya menginginkan untuk Bu Putri untuk bisa memecahkan permasalahan saya, Bu, biar saya bisa siap untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ya, Bu, supaya saya lebih percaya diri lagi dalam perlombaan pidato bahasa Inggris nantinya, Bu. Loh, kenapa demikian? Padahal nilai Rina dalam bahasa Inggris sangat bagus dan menurut saya Rina berbakat dalam hal ini. Iya sih, Bu. Saya memang merasa bisa, tapi saya masih merasa tidak percaya diri, Bu. Dia harus berbicara di depan umum. Kenapa tidak percaya diri, Rina? Padahal di sini Rina punya kesempatan. Yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Iya sih, Bu. Tapi saya belum cukup percaya diri, Bu. Apalagi berbicara di hadapan orang lain. Tapi kalau saya gerak tubuh itu sangat percaya diri, Bu. Gitu. Oke, gini coba dirangkan. Menurut Rina, percaya diri itu penting nggak sih? Percaya diri sangat penting, Bu. Dimanapun kalau kita mau apapun itu harus percaya diri dulu dan penampilan dulu yang nomor satu, Bu Putri. Oh, begitu. Berarti di sini Rina sudah paham di mana permasalahannya. Jadi Rina belum terbiasa berinteraksi atau berkomunikasi kepada orang yang tidak dikenal. Iya, Bu, betul. Mungkin saya pertama itu adalah merasa malu, Bu, untuk berbicara di depan umum, Bu. Oke, berarti jika seperti ini, Rina sendiri bisa dimulai dari mana untuk menumbuhkan rasa percaya diri Rina? Mungkin yang saya mulai pertama adalah Ibu berlari untuk membangun komunikasi ya, Bu ya. Lalu yang kedua membangun komunikasi kepada orang yang tidak kita kenali ya, Bu ya. Begitu ya, Bu, sepertinya ya, Bu. Iya, betul, betul. Nah, tuh keren. Kan Rina, kira-kira kapan Rina bisa memulai itu semua? Mungkin saya memulainya itu, Bu, awal akan berkomunikasi kepada teman-teman dulu ya, Bu ya, yang memang berbeda kelas mungkin, tapi yang lebih dahulu itu di depan kelas dulu ya, Bu ya. Lalu yang kedua baru kita berkomunikasi dengan di kelas yang lain. Kemudian saya juga harus interaksi dengan orang yang tidak saya kenal, misalkan di kakak kelas sepertinya seperti itu ya, Bu ya. Lalu baik itu adik-adik kita juga ya, Bu ya, di kelas saya ya, Bu ya. Bagus kan, Rina? Ya, betul, ya, bagus itu, Rina. Kemudian misalnya nih, proses membangun komunikasi kepada orang yang belum dikenal, kemudian Rina mengalami hambatan. Lalu apa yang Rina lakukan? Mungkin, Bu, secepatnya itu saya akan melakukan lebih banyak belajar lagi ya, Bu ya, dengan guru bahasa Inggris. Atau banyak kita untuk ke perpustakaan melihat perbacaan terlebih yang untuk berpidatonya ya, Bu ya. Seperti itu, Bu. Iya, betul. Nah, luar kan Rina, berarti kan Rina sudah punya tuh
apa aja yang harus dilakukan. Lalu menurut Rina, siapa saja nih yang bisa membantu Rina dalam menjaga komitmen? Ya tentunya Bu Putri, selaku bu guru saya yang cantik dan pintar bahasa Inggris. Oke, selain saya berarti siapa lagi nih? Teman saya Bu, mungkin saya ajak untuk lebih mendukung saya, mensupport saya, terlebih untuk orang tua saya Bu, untuk melatih di rumah Bu. Seperti itu ya Bu ya. Good, luar biasa Rina. Berarti di sini Rina sudah siap dong ikuti lomba pidato bahasa Inggris. Insya Allah siap Bu. Good job Rina, saya yakin Rina bisa dan semangat Rina. Terima kasih Bu Puri. Sama-sama. Ya, saya akan lanjut. Oke, saya akan lanjutkan sebagai pengamat. Ya, untuk pengamatan dari kelompok 1, ya tentang tujuannya sudah mencapai dengan bertanya tentang kenapa tidak mau mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Identifikasinya sudah sampaikan dengan bertanya tentang umpan balik atau pertanyaan terbuka, kenapa tidak percaya diri dan kenapa harus bingung. Jadi rencana aksinya itu diberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai rencananya itu bagaimana apa yang harus Rina lakukan sekarang, yaitu Rina berlatih lagi berkomunikasi dengan teman-teman dan teman kakak kelas dan keluarga, dan tentang tanggung jawab memberikan pertanyaan umpan balik tentang komitmen. Jadi, di sini komitmennya Rina itu mau belajar lagi dengan berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak dikenal dan latih pidato bahasa Inggris dengan guru dan teman-teman yang lainnya. Itu saja. Terima kasih. Oke. Oke, di sesi kedua. Berarti untuk kasus 2, coach-nya adalah coach-nya Bu Eva dan pengamat adalah saya. Di jam sekolah berakhir, anak bergegas pulang menuju rumah, tetapi Rina tampak kebingungan di kelas. Kemudian menghampiri Bu Farida yang berada di sekolah. Monggo. Monggo Bu Farida. Selamat siang. Bu Rina monggo dulu. Oke. Monggo Bu Farida. Rina, kenapa wajahmu tampak murung ya? Apa bisa? Iya Bunda, soalnya saya merasa nggak nyaman itu Bunda. Rina kan datang ke Ibu tadi untuk mencari Ibu. Ada apa ya Rina ya? Iya Bunda, saya itu mau sharing tentang permasalahan saya karena saya merasa nggak nyaman. Ada guru yang selalu menyindir ketika pelajaran karena saya nggak ikut tes Bunda. Oh begitu ya. Oh Iya. Jadi apa yang bisa Ibu bantuin untuk mengatasi permasalahan ketidaknyamanan Eva ya? Iya, saya pinginnya itu ada solusinya supaya saya tidak merasa ada suatu ketidakadilan pada diri saya ketika pelajaran itu. Terus selain itu apa yang dirasakan oleh Rina Eva ya? Iya, saya rasakan itu kenapa nilai saya itu jelek, padahal saya melihat hasilnya itu nggak jauh beda dari nilai-nilai teman saya. Mereka bisa mendapat 85, saya kok cuma dapat 50. Saya merasa nggak adil, padahal saya cek itu nilainya jawabannya hampir sama, Bu. Oke, berarti Ibu lihat di sini Eva Rina ini mengalami masalah ya. Yang pertama itu banyaknya sindiran dari guru dan nilai yang tidak adil ya, Rin. Iya, Bu. Tapi jangan bilang-bilang ya, gurunya guru A, Bu.
Oke, mari kita bahas ya Rina ya untuk untuk merasa bahwa guru tersebut menyindir Eva pada kejadian ini. Coba apa sih yang dirasakan untuk Eva Rina selama ini? Ya, saya sih pada intinya merasa kurang adil dan jangan disindir-sindir. Saya kan bapak saya cuma tempel ban, Bu. Gak ada uang untuk bayar les. Kan saya juga malu mengungkapkannya, Bu. Oke, kalau begitu apa yang sudah Eva lakukan untuk mengatasi perasaan kamu selama ini? Ya, saya itu sudah berusaha loh, Bu, mengamati gurunya dengan sungguh-sungguh. Saya belajar, terus saya juga selalu membuat catatan, Bu, supaya saya nggak ketinggalan. Bagus itu Eva Rina. Coba selain itu apalagi yang sudah Eva Rina lakukan? Ya, saya mengulangnya lagi di rumah. Itu Bu, saya baca-baca lagi itu pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan guru A itu, Bu. Oke Rina, Eva, Ibu paham sekarang. Nah, sekarang coba kita diskusikan apa peluang solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, saya sih pinginnya ya Bu ya, saya ingin datang sama guru A, ngomong Bu, kenapa nilai saya seperti ini? Tapi saya takut, malu Bu, takut dimarahin. Iya Eva Rina, sebetulnya yang kamu lakukan itu sudah sangat bagus. Nah, apakah kegiatanmu untuk selain itu, selain belajar di sekolah, apakah di rumah juga terganggu? Atau bagaimana untuk kegiatan selanjutnya di rumah, apakah ada yang mengganggu untuk belajarmu, Rina? Ya, pada intinya sih Bu, saya kan harus membantu mama saya jualan. Tapi untuk akhir-akhir ini saya memang jualannya mama itu rame, jadi saya harus bantu. Nah, itu Rina, mungkin selain Eva Rina belajarnya terganggu, mungkin Eva Rina pada membantu ibu juga tidak belajar ya, jadi belajarnya hanya di sekolah ya, di rumah tidak belajar. Ya, untuk hari ini, untuk beberapa saat sih seperti itu sih Bu. Tapi saya akan mau belajar lagi lah, lebih baik lagi. Oke, untuk komitmen selanjutnya supaya Eva Rina bisa mendapat nilai yang baik, apa coba yang dilakukan Eva Rina? Ya, saya nanti coba datang sama gurunya, saya menanyakan masalahnya kenapa. Kedua, saya mau berjanji dengan diri saya sendiri, saya mau belajar lebih lagi. Saya harus tekun belajar supaya nilai saya tidak dapat 50 lagi, Bu. Oke, itu yang Ibu tunggu Eva Rina, tapi untuk teman yang diajak untuk menghadap itu siapa Eva Rina yang kamu anggap sangat menguatkan kamu itu siapa Rina? Oh, tentu saja Rudi Bu, dia sangat pintar pelajaran itu. Nanti saya minta bantuan dia deh kalau saya ada kesulitan. Ya, itu bagus. Mudah-mudahan dalam diskusi ini Eva Rina bisa memecahkan solusi yang selama ini dirasakan ketidaknyamanan. Terima kasih. Monggo, Bu Putri. Sama, Bu. Pengamatnya. Yeah. Terima kasih Bu Eva, Bu Farida sangat luar biasa. Jadi menurut saya ini sudah sesuai dengan model Tirta, di mana tujuannya pun juga sudah tersampaikan. Identifikasinya juga pertanyaan dan umpan balik sudah mengarahkan pada itu. Contohnya setelah itu apa kekuatan yang kamu miliki. Kemudian untuk rencana aksi, pertanyaan umpan balik juga sudah mengarah ke rencana aksi. Lalu untuk tanggung jawabnya, komitmen juga tersampaikan. Jadi seperti komitmen apa yang kamu lakukan, saya belajar lebih giat lagi. Nah, itu sudah masuk semuanya. Menurut saya sudah luar biasa. Good job. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri sebagai pengamat. Saya dan Bu Putri, saya sebagai good, Bu Putri ada share, dan pengamatnya itu adalah Bu Farida. Kita mulai Bu Putri ya. Selamat siang Bu Putri. Selamat siang Bu Eva. Bu
Putri, saya amati, Bu Putri itu kok kelihatannya murung dan sedih, kenapa ya? Iya nih Bu Eva, tadi saya dipanggil kepala sekolah karena teguran. Oh, kena teguran. Betul Bu Iya, Eva. sama kepala sekolah. Kalau saya mau tahu, kenapa Bu? Jadi gini, saya tadi kan disupervisi sama pengawas sekolah. Ternyata beliau itu merasa keberatan karena saya tidak membawa buku teks. Dari teguran itu, saya kan menjelaskan kalau saya itu memang tidak membawa buku teks karena memakai sumber belajar lain atau bahan ajar yang lain, bahkan di lingkungan sekitar pun bisa saya gunakan. Tetapi sepertinya pengawas sekolah tidak berkenan. Saya ditegur oleh kepala sekolah. Oh, begitu. Oh iya, dari sharing-sharing kita ini, Bu Putri pinginnya itu tujuannya sharing kita ini apa ya, Bu Put? Paling tidak, Bu, saya ini sudah lega, tidak merasa cemas, tidak merasa kebingungan. Paling tidak ada solusi dari permasalahan saya. Oke, kalau saya boleh bertanya, Bu Putri, apakah Bu Putri sudah menyampaikan pendapatnya Bu Putri kepada Bapak pengawas? Tadi sih sudah saya sampaikan, Bu, kalau memang saya menggunakan bahan ajar atau sumber belajar yang lain. Tapi sepertinya beliau tidak berkenan, Bu. Oh, begitu. Apakah menurut Putri itu membawa buku teks itu harus? Kalau menurut saya sih tidak harus ya Bu. Kenapa? Karena kita sudah merdeka belajar. Dimanapun kita belajar itu bisa dimanfaatkan. Apalagi kalau pembelajaran matematika, lingkungan sekitar pun bisa menjadi menjadi pembelajaran itu bisa dimanfaatkan. Yang penting kita tidak belok dari kurikulum. Saya masih mengacu pada kurikulum, Bu. Oh, coba Bu Putri deskripsikan kondisi saat ini, Bu Putri, bagaimana perasaannya? Jadi kalau saat ini yang jelas saya bingung, Bu, saya cemas. Kenapa? Karena saya ditegur, padahal menurut saya sudah menjalankan tugas saya dengan baik. Oh, begitu ya Bu Putri ya. Oke, kalau kayak gitu Bu Putri, waktu Bu Putri di supervisi, belajar kelas berapa Bu Putri? Saya di kelas 9C, Bu. Oh, gitu. Menurut Bu Putri, solusi apa ya yang kira-kira Bu Putri pikirkan untuk saat ini? Ya mungkin paling tidak karena memang pengawas itu merasa tersinggung, mungkin saya akan meminta maaf, Bu. Apalagi tadi saya melihat pengawas masih ada di ruangan kepala sekolah. Oh, begitu ya. Nah, menurut Bu Putri, rencana apa yang ingin Bu Putri lakukan saat ini? Jadi mungkin Ibu ya, saya akan ke ruang kepala sekolah, saya akan meminta maaf terlebih dahulu, mungkin beliau tersinggung dengan ucapan saya, mungkin tadi saya bicaranya kurang sopan, jadi nanti saya akan menjelaskan, kemudian saya akan menerima apa yang menjadi pengarahan beliau, tapi di situ saya juga akan menjelaskan untuk lebih sopan lagi dan lebih baik lagi bahwasannya saya menggunakan bahan ajar atau sumber belajar yang lain. Tetapi Bu, paling tidak saya tetap akan membawa buku teks itu walaupun nanti di kelas dipakai atau tidak. Yang jelas saya harus minta maaf dulu sih. Wow, luar biasa Bu Putri memiliki solusi yang bagus. Dan juga Bu Putri sudah menunjukkan kemampuan atau kelebihan Bu Putri. Nah, kalau begitu Bu Putri bisa nggak mengetahui dukungan apa yang ingin Bu Putri miliki saat ini? Kalau menurut saya ya Bu, dukungan Bu Eva itu sangat berarti buat saya sehingga di sini ada yang mendengarkan isi hati saya sehingga saya tidak cemas lagi dan akhirnya saya bisa menemukan solusi apa yang harus saya lakukan.
Oke, ya bagus sekali itu Bu Putri. Terima kasih atas kepercayaannya Bu Putri kepada saya. Dan kalau begitu ya Bu Putri, kapan Bu Putri bisa menyampaikan pemikiran atau Jelas permasalahan secepatnya ini? Bu. Berarti hari ini sekarang aja ya, mumpung pengawas belum keluar. Jadi pengawas kan masih ada di ruangan kepala sekolah. Mungkin sekarang deh saya akan minta maaf kepada beliau. Oh, bagus sekali, tindakan yang luar biasa Bu Putri. Saya bangga punya teman seperti Bu Putri itu. Saya salut sekali. Ya, itu solusi yang luar biasa. Sekarang saya mau tanya, apa sih komitmennya Bu Putri membuat masalah ini bisa berjalan tidak menjadi berkelarutan atau berkepanjangan? Gini Bu, komitmen saya harus meminta maaf ya sekarang. Kemudian selanjutnya supaya tidak terulang lagi, saya tetap akan membawa buku teks. Walaupun itu tidak terpakai, paling enggak ketika ada pengawas itu tetap terlihat saya bawa. Walaupun saya tetap menggunakan sumber belajar lain. Bagus, keren Bu Putri inilah. Saya percaya Bu Putri pasti bisa. Orang Bu Putri itu mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Nah, hasil sharing ini Bu Putri, kesimpulannya ya, apa yang bisa Bu Putri ambil dari kita bicara-bicara Alhamdulillah ini? ya Bu. Jadi dengan perbincangan kita, diskusi kita, akhirnya saya lega. Jadi saya menemukan solusi, saya harus ngapain, saya harus bagaimana, sehingga permasalahannya bisa clear seperti itu. Oke, kalau kayak gitu saya tunggu nanti siang ya Bu Putri. Saya mau tahu apa hasil dari Bu Putri bisa mengeluarkan pikirannya Bu Putri. Terima kasih, sampai jumpa nanti siang ya. Terima kasih Bu Eva. Ya, terima kasih Bu Eva, Bu Putri. Setelah saya mengamati dan melihat jalannya coaching sesuai model Tirta, ada beberapa catatan. Untuk tujuan di sini Bu Eva sebagai coach sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan sehingga coach bisa menjawab tujuan yang akan dicapai. Untuk identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach sudah sangat jelas dan mampu mengeksplor jawaban dari coach sehingga kalimat yang dimunculkan juga santun dan sopan. Untuk dari segi aksi, si coach sudah memberikan pertanyaan, coach menjawab dan mengambil keputusan secara mandiri. Untuk yang terakhir, pada tanggung jawab, sudah jelas coach bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri. Itu terima kasih catatan dari pengamat. Oke, terima kasih Bu Farida. Terima kasih Bu Farida. Ya, tepuk tangan untuk semua. Iya, alhamdulillah ya.